Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom Rahayu. Sahabat Suara Metropolitan, ketemu lagi dengan saya di podcast Suara Metropolitan. Berita akurat, terpercaya, fakta berbicara, bukti menjadi dalil. Seorang pimpinan pondok pesantren yang cukup terkenal di kota Palembang. Tapi kita tidak akan membicarakan tentang seluk-beluk pondok pesantren secara detail. Tapi saya ingin menyoroti dan mengkritisi bersama beliau tentang kontribusi, baik itu pemerintah daerah, perusahaan, maupun lembaga-lembaga lain yang ada di pemerintah kota Palembang. Kita sambut Ustadz Orbit Rupawan, Sarjana Teologi Islam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Oke. Sekarang memimpin pondok pesantren mana Ustadz? Pondok pesantren Nurul Qamar Palembang yang berdomisili di Kelurahan Lawang Kidul, Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang. Oke. Sejak lama nih berdirinya nih pondok pesantren? Tahun 1987 formal kegiatan SMP SMA, mulai diurus izin operasional tahun 2001. Oke. Kalau kemarin saya sempat kedatangan tamu Profesor Zainuri. Oke. Bicara soal pesantren. Nah, ini saya ingin bicara selaku pimpinan pondok pesantren tentang bagaimana sih cara mengolah pondok pesantren dengan, ya kita tahu kan, dana swadaya sendiri dan dana juga yang berasal dari luar. Apakah sekarang ini kondisinya baik-baik saja dari sisi pendanaan pondok pesantren, Ustaz? Baik. Secara hakikat pesantren tidak akan pernah bermasalah berkenaan dengan pendanaan karena hakikatnya pesantren memang bersumber dan muncul dari swadaya masyarakat dan secara ruh memang tumbuh di tengah masyarakat. Hanya saja keprihatinan kita saat ini adalah sesuai dengan undang-undang pemerintah ketika undang-undang pesantren sudah disahkan oleh DPR RI, maka terbit undang-undang nomor 18 tahun 2019 berkenaan dengan kepesantrenan, maka ada cahaya terang, ada angin segar bagi pesantren tentang perhatian negara terhadap pesantren. Oke. Meskipun seandainya negara tidak membantu, pesantren sudah berdiri dan pesantren membantu negara ikut berdiri. Oke. Hanya saja kita mempertanyakan keadilan pemerintah dalam distribusi bantuan keuangan negara untuk pesantren. Karena hakikatnya pesantren ikut serta mencerdaskan anak bangsa. Oke, baik sahabat Suara Metropolitan, saya garis bawahi. Pesantren berdiri dengan swadaya masyarakat. Tapi ada undang-undang yang mengatur bagaimana pondok pesantren harus memperoleh skala prioritas dari pemerintah. Pemerintah di sini salah satunya pemerintah Kota Palembang. Betul. Karena domisili di Kota Palembang. Di Palembang. Benar nih, tidak ada bantuan sama sekali dari pemerintah Kota Palembang. Ayo. Baik, kalau di zaman periode Pak Edi Santana, di akhir periode tahun 2010, pesantren di Palembang masih mendapatkan bantuan operasional dalam wujud hibah wali kota. Setiap tahun, terakhir saya ingat 20 juta per pesantren. Itu dalam jangka waktu per tahun? Per tahun. Per tahun. Oke. Nah, kemudian muncul wacana karena hibah tidak boleh dikasihkan 2 tahun berturut-turut, maka dikelang akhirnya. Namun sejak wacana itu diangkat di periode pemerintahan rezim setelah Pak Edi Santana, justru dihilangkan sama sekali. Jadi boleh dihitung dari tahun 2011 sampai sekarang pesantren tidak mendapatkan bantuan operasional dari Wali Kota Palembang. Nah, ini dihilangkan, apakah sebelumnya sudah ada pemberitahuan ini dihilangkan terus diganti dengan bantuan atau memang tidak ada sama sekali? Tidak ada, yang pasti konfirmasi dengan kami karena dari tahun 2007 saya menjabat sebagai sekretaris Forum Pondok Pesantren tingkat Kota Palembang. Seharusnya kalau seandainya memang ada pemberitahuan tentang penghapusan itu, kami sebagai pemangku organisasi antar pesantren di Kota Palembang pasti akan mendapatkan kabar itu lebih dahulu. Saya teruskan dulu nih Ustadz ya. Sebagai sekretaris pernah ya? Betul. Tidak pernah apakah memberikan surat ataupun memberikan semacam kami tidak lagi memberi bantuan dan ini kami pertanyakan. Jadi
Beberapa kali kita upayakan audiensi dengan segala macam alasan tidak bisa ditemui dan lain sebagainya. Beberapa celah yang kita gunakan, tokoh masyarakat yang kita gunakan, beberapa kawan di pesantren yang memiliki kedekatan emosional dengan pemimpin waktu itu ternyata memang tidak menemukan titik jalan. Dan akhirnya bahasa mereka dialihkan ke ada program Ustadz Dai Kota yang katanya memberi bantuan kepada marbot, kepada ustadz-ustadz yang diutus untuk mengisi majelis-majelis di masjid musalla di Kota Palembang. Pengalihannya katanya mereka di atas berapa? 5 atau 6 M itu anggarannya. Ya tapi maksud saya di zaman Pak Edi Santana ternyata itu juga sudah dibantu. Marbot itu sudah dibayar. Kalau memang dialihkan artinya sebelumnya marbot belum digaji oleh Pak Edi, tapi sudah digaji. Begitu. Jadi bisa saya katakan seharusnya bantuan itu tetap harus ada kan, walaupun mungkin ada bantuan yang lain, itu karena diatur oleh undang-undang yang mana sih yang mengaturnya, bisa dijelaskan ke saya? Jadi dahulu karena belum ada undang-undang pesantren kan 2019 baru keluarnya. Ya. 2019. Undang-undang Sisdiknas tahun 2013. Dahulu sudah ada goodwill, keinginan baik dari pemerintah dalam mengayomi pesantren. Maka kebijaksanaan pemerintah wali kota waktu itu dianggarkan di APBD Kota Palembang, maka ada anggaran tiap tahun yang didapatkan. Namun karena ini kebijakan taste dan rasa masing-masing pemimpin ya, maka tidak ada kewajiban memaksa mereka, hanya keinginan saja untuk membantu pesantren. Sempat ada perwako tidak untuk bantuan ini? Ada perwako. Jadi di zaman Pak Edi Santana 2 periode ada perwakonya dan disahkan oleh anggota Dewan Kota Palembang. Maka setiap tahun bisa dapatnya. Nah setelah itu tidak ada lagi pembicaraan perwako ini. Hilang. Nah sekarang gini Ustadz, saya tahu nih jumlahnya walaupun bisa dikatakan itu sebenarnya tidak terlalu besar untuk anggaran pemerintah Kota Palembang yang cukup besar APBD-nya. Betul. Dan dibagi juga per pesantren. Kalau menurut Ustadz, seberapa penting bantuan ini diperoleh oleh pondok pesantren? Jadi bukan di nominalnya, tapi rasa keberpihakannya. Saya setuju. Itu. Jadi kami merasa dianaktirikan ketika lembaga formal lain diberi bantuan, sementara pesantren seolah-olah dianggap anak tiri dan menjadi tanda tanya besar. Apakah negara meragukan kontribusi pesantren untuk negara ini sehingga dianaktirikan? Jadi bukan di nominalnya. Maka saya katakan statement Bapak tadi di awal bahwa memang pesantren ini tegak, bahkan di zaman penjajahan pun dimusuhi oleh penjajah. Maka kita tetap berjuang dan hakikatnya tidak akan mati gara-gara dimusuhi oleh pemerintah. Tapi karena sekarang alam sudah merdeka, keterbukaan, dan kami merasa pesantren punya kontribusi besar dalam membangun dan membentuk karakter anak bangsa. Kapan lagi negara ikut menyenangkan hati para ustadz, para kiai yang mengelola pendidikan agama di Kota Palembang secara khusus? Baik sahabat Suara Pendidikan, berarti yang kita akan sentuh di sini bagaimana sih perhatian dari pemerintah Kota Palembang terhadap pondok pesantren. Karena yang diinginkan tadi kalau saya tangkap, ini bagaimana sih keadilan dalam memperhatikan lembaga pendidikan. Saya bisa katakan lembaga pendidikan pondok pesantren, sama seperti lembaga formal pada umumnya. Nah dengan dari zamannya Pak Edi Santana selesai, ini kan udah 2 kali nih ganti wali kota nih. 2 kali. Ini sama saja? Sama. Jadi periode pertama, kedua tidak ada, dan periode kedua terakhir dari Bapak Wali Kota terakhir juga tidak ada. Artinya 3 kali periode. Sudah 3 periode. Pemerintahan setelah Edi Santana, pesantren secara keseluruhan di Kota Palembang tidak mendapatkan bantuan. Di zaman Pak Edi Santana lebih kurang 34 pesantren. Hari ini sudah 54 pesantren yang memiliki izin operasional. Jumlah santri yang dikalkulasi dilaporkan Ketua DPD Kota Palembang kepada kami lebih dari 21.000 jumlah santri di 54 lembaga. Jumlah guru yang mengajar yang ikut serta di dalam kegiatan lembaga dari 54 pesantren lebih dari 3.000 ustadz-ustazah. Jadi betul-betul bagian dari anak bangsa yang ikut berkontribusi sangat besar. Maka kami sangat berterima kasih di tingkat Perda di Gubernur sudah dikeluarkan peraturan daerah tahun nomor 37 tahun 2022 berkenaan dengan Undang-Undang Pesantren serta mobil khusus berkenaan dengan hibah untuk pesantren. Nah, kami berharap ke depan setelah ini Bapak anggota dewan, wali kota yang PJ ataupun nanti yang bakal menjabat memperhatikan dengan membuat turunan dari Perda atau Perwako yang memberikan
kesempatan bagi kami untuk ikut dibantu oleh wali kota. Jangan lagi dihapus seperti kemarin. Nah, baik nih. Ini kayaknya akan sangat mengkritisi kebijakan dari pemerintah Kota Palembang. Kami tidak takut Suara Metropolitan sebagai media yang inspirasi daerah untuk Indonesia, karena kami akan memberikan juga klarifikasi nanti dari pemerintah kota untuk statement-statement dan pembicaraan ini. Siap. Tapi saya mau mempertanyakan satu hal yang harus dijawab dengan jujur ini, Ustadz ya. Siap. Ustadz kan pasti berkomunikasi dengan kawan-kawan dari daerah lain, dari kabupaten kota yang lain. Ya. Apakah mereka juga merasakan hal sama atau ada daerah lain yang terus menerima bantuan dari pemerintah daerah? Yang secara hukum legal formal di kota Batu Raja atau Ogan Komering Ulu Indo serta Oku Selatan itu sudah ada perbub peraturan bupati yang berkenaan dengan hibah, sudah disahkan oleh dewan kabupaten masing-masing. Dan pondok pesantren di sana menerima. Dan yang justru menariknya Musi Banyu Asin untuk tahun 2023 ini mendapatkan 15 miliar dibantu oleh bupati. Ayo. Malah jauh lebih besar dari bantuan gubernur. Subhanallah. Nih, Ustadz. Ya. Ini kan sangat jauh berarti perbedaannya. Timpang sekali antara daerah satu dan yang lain. Tapi izin saya bertanya juga. Apakah memang tidak ada bantuan sama sekali atau saya harus mengulik, ini kan pondok pesantren banyak kegiatan-kegiatan nih, entah Maulid Nabi, entah apa. Mereka memberi bantuan tidak untuk acara-acara yang seperti itu? Kalau kegiatan eksidental, beberapa kali kita mengajukan proposal dalam bentuk donatur kepada lembaga. Memang tidak ada yang secara resmi, secara lembaga tidak ada. Tapi kalau person, ada beberapa pejabat di Kota Palembang yang membantu secara pribadi, atas nama pribadi, bukan atas nama lembaga. Begitu. Nah, kan ada forum pondok pesantren di Kota Palembang. Betul. Hal ini sering tidak dibicarakan oleh pengurus? Sering. Saya komunikasi karena saya sekarang menjabat wakil sekjen di tingkat DPP Provinsi Sumatera Selatan. Jadi DPD Kota Palembang ada di bawah koordinasi dengan kami. Kemarin terakhir ketika acara Santri Award di Hotel Grand Duta Syariah, bertemu dengan Ketua DPRD Kota Palembang Pak Haji Zainal Abidin SH. Beliau katakan beberapa hari setelah itu memang akan dimasukkan di mata anggaran, tapi sampai sekarang kami belum tahu bagaimana keputusannya. Tapi berharap ini semoga menjadi pendorong. Penyemangat bahwa kepada anggota dewan, hakikatnya pesantren sangat concern tentang hal ini, membutuhkan kabar baik, sinar terang dari kalian bahwa hakikatnya memang ada perhatian pemerintah kepada kami. Ya, saya setuju itu Ustadz. Karena media ini salah satu fungsinya adalah mencoba memberikan kritik kepada pemerintah, baik lembaga-lembaga yang lain, ketika kebijakan-kebijakannya, ya mohon maaf nih kita anggap, ayo kurang tepat ini. Nah, salah satunya soal bantuan hibah tadi. Nah, Ustadz, tapi saya melihat ya, mohon izin ya. Kalau saya perhatikan, mungkin masih ada nih kalau saya baca di internet beberapa pondok pesantren yang menerima bantuan loh. Betul. Tidak memungkiri, ada beberapa pesantren yang mendapatkan bantuan, apakah pribadi atau secara lembaga negara yang dibantukan, tapi bentuknya kan personal. Kedekatan antar pesantren itu dengan pemegang kuasa anggaran tadi. Nah, kami berharap ini dikembalikan seperti di zaman Pak Edi Santana, ketika seluruh pesantren dengan syaratnya A, B, C, D bisa memenuhi, semuanya berhak mendapatkan. Tanpa perlu harus lobby dahulu, mengandalkan kedekatan, koneksi dan lain sebagainya. Ada beberapa pesantren besar di Palembang yang setiap tahun dapat bantuan itu. Nah, padahal kita berharap organisasi forum pondok pesantren ini justru membesarkan yang kecil. Kalau yang sudah besar mungkin tidak dibantu pemerintah pun sudah besar. Bagaimana yang masih kecil ini bisa survive dan akhirnya mereka ikut besar dengan sinergi dan bantuan dari pemerintah. Sekarang saya bertanya ke teknis ini ya. Baik. Apakah ada persyaratan khusus untuk memperoleh bantuan itu? Pondok pesantrennya harus dengan jumlah santri sekian atau dengan luas sekian? Itu ada persyaratannya? Jadi kalau standar dari provinsi, minimal ada syarat 3. Yang pertama ada izin operasional.
Izin operasional itu dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Kemudian ada apa istilahnya verifikasi legalisir oleh organisasi profesi, makanya Forum Pondok Pesantren itu yang memverifikasi ulang bahwa memang betul layak diterima ada pesantren yang pelang namanya masih ada, izin operasionalnya yang masih tercatat di Kementerian Agama, tapi kegiatan belajar mengajarnya sudah tidak ada. Pesantren sudah bubar tapi masih didaftarkan. Nah, itu kita verifikasi ulang, kita yang mengeluarkan bahwa ini layak atau tidak. Kemudian yang ketiga ya pihak yang akan memberikan bantuan. Kalau misalnya di wali kota artinya kesranya yang akan memverifikasi ulang. Nah, ketika verifikasi sudah terpenuhi, maka persyaratan yang lain seperti jumlah santri, status tanah dan lain sebagainya itu sudah include di izin operasional yang dikeluarkan Kementerian Agama. Tidak mungkin Kementerian Agama mengeluarkan izin operasional kalau syarat 5 pesantren tidak dimiliki. Pertama ada kiai yang mukim, ada santri yang mukim, kemudian ada kegiatan belajar mengajar, ada tempat ibadah, musola atau masjid, ada asrama tempat mereka menginap. Nah, pada saat kita kembali ke zaman wali kota di Santana, hal itu sulit tidak dalam hal pemberian bantuan itu? Atau lama tidak prosesnya dari pengajuan? Atau memang ada waktu-waktu yang tertentu yang... Jadi seingat kami memang sesuai dengan mata anggaran. Misalnya biasanya bulan 4, bulan 5 pencairannya. Maka dari tahun ini cair, tahun sebelumnya verifikasi, pengajuan proposal sesuai dengan kebutuhan dan lain sebagainya, proses verifikasi. Ketika masuk tahun anggaran, maka tinggal nunggu komando dari Kesra bahwa ini sudah proses pencairan. Maka jauh lebih mudah, jauh lebih ringan waktu itu. Kita pernah tidak, tadi kan mengatakan pernah melayangkan surat ya? Surat mempertanyakan hal itu. Dapat surat balasan sudah belum? Jadi kalau secara formal menyurat mungkin tidak terdokumentasi dengan baik. Tapi seingat saya zaman saya dulu pernah 1 kali mengantarkan surat tapi bentuknya bukan mempertanyakan, keinginan audiensi untuk mempertanyakan hal itu. Nah, ini bagaimana mau dibalas? Audiensinya saja tidak diterima. Allah Akbar. Nah, sahabat Suara Metropolitan, hal ini kan sebenarnya suatu persoalan yang harus diketahui oleh publik dan harus sama-sama menjadi perhatian kita. Karena pondok pesantren ini kan berada di lingkungan kita. Banyak anak-anak kita, sahabat kita yang bersekolah, melakukan pendidikan di pondok pesantren itu. Orang tua pernah tidak diajak ngobrol soal ini, Ustaz? Mungkin di antara tata kromo pesantren tidak mungkin kami menceritakan itu kepada wali santri. Karena kami berpikir tanpa dibantu pun tetap survive. Dan hakikatnya kedekatan kami dengan wali santri adalah kedekatan orang tua dan keluarga. Dan hakikatnya mereka ketika mereka memasukkan anaknya ke pesantren kami, mereka sudah menjadi keluarga besar kami. Nah, sedangkan hubungannya dengan pemerintah itu rahasia dapur pesantren karena malah takutnya nanti kan jadi hal yang kontraproduktif untuk pengembangan pesantren. Takutnya nanti gimana kiai ini kok jahat dengan pemerintah, padahal ini kan mungkin hanya miskomunikasi saja. Tapi kalau miskomunikasi sampai 3 periode bingung juga saya, Ustadz. Wallahu a'lam bishawab. Karena begini Ustadz, saya memperhatikan kalau pondok pesantren sekarang kan jadi skala prioritas di nasional. Alhamdulillah. Bahkan banyak sekali di tingkat nasional itu yang berlomba-lomba untuk memberikan bantuan untuk pondok pesantren. Dan kan, termasuk cita-cita 3 calon presiden yang sekarang jadi tagline-nya, membesarkan pesantren. Dan ini kan bertolak belakang dengan yang ada di Kota Palembang. Dan saya juga terima kasih informasi ini karena hal ini pasti sangat berharga ketika harus diketahui dan diperjuangkan oleh masyarakat di Sumsel, terutama wakil kita. Wakil kita yang sekarang duduk di DPRD Kota Palembang. Mereka kan sering juga datang ke pesantren. Pernah diajak ngobrol? Itu tadi secara person mungkin sudah sampai, tetapi secara kelembagaan yang mungkin kelemahan kami juga sebagai manusia. Ada beberapa kiai yang memang tidak begitu concern di bidang itu. Mereka kita ajak berpikir, biarlah kami ngurusin pondok saja. Kalau memang pemerintah mau bantu ya silakan bantu. Tapi kan ini, sorry nih, maaf Ustadz. Ini kan persoalannya bukan meminta atau yang lain. Ini kan hak karena diatur oleh undang-undang. Undang-undang ya berarti harus dituruti. Ketika tidak dilakukan berarti melanggar undang-undang. Seperti itu kan? Nah, sekarang kita mau sebentar lagi pesta demokrasi, Ustadz. Kita mau pilih wali kota baru. Jadi ini akan jadi salah satu juga pertanyaan besar bagi masyarakat. Ustadz, harapannya apa nih jadi untuk wali kota yang baru ini? Yang pasti kami berharap
ke depan wali kota Palembang betul-betul memperhatikan Palembang, seluruh anak bangsa yang ada di Palembang adalah merupakan bagian dari pembesar dan membuat besar kota Palembang. Maka tunaikanlah hak pemerintah kepada warganya. Insya Allah masyarakat akan support kepada pemerintah ketika hak warga dipenuhi. Nah, hakikatnya pesantren adalah bagian dari warga kota Palembang. Penuhi hak kami sebagai lembaga formal, lembaga pendidikan, wabil khusus dalam membentuk karakter bangsa. Insya Allah kami akan siap jadi bolo, jadi bala tentaranya pemerintah untuk membesarkan kota Palembang. Ada take and give. Kami berharap wali kota ke depan yang betul-betul concern kepada umatnya, wabil khusus kepada Islam dan juga kepada pondok pesantren. Tapi begini Ustadz, biasanya kalau sudah mendekati pesta demokrasi ini jadi seksi loh pondok pesantren. Didatangi, Betul. disilaturahmi. Betul. Paling sering saya melihat foto calon cium tangan deh ke Ustadz, ke Haji. Nah sekarang apakah itu sudah mulai terjadi di pondok pesantren? Ada sebagian yang sudah mulai pendataan. Oke. Mana pesantren yang bisa didatangi. Tapi hakikatnya itu bagian dari proses fikih siasah. Oke. Ketika para anggota dewan, calon anggota dewan atau mungkin nanti calon wakil wali kota yang betul-betul ingin datang ke pesantren, pesantren tidak mungkin menolak tamu. Oke. Hanya saja itu tadi kalau memang niatnya baik, memang untuk membesarkan pesantren kami siap dukung. Tapi berharap ini bukan cuma lip service, bukan cuma hiasan politik, kampanye politik saja. Berharap memang betul-betul mendatangkan manfaat untuk pesantren secara khusus di kota Palembang. Saya mau ke pertanyaan terakhir sekaligus closing statement dari Ustadz Orbit. Perlu tidak pondok pesantren melakukan kontrak politik kepada calon wali kota menyangkut dana hibah ini? Karena ini bukan hanya hibah, tapi ini adalah hak dan kewajiban yang harus dilakukan. Bagaimana Ustaz? Sebagai closing statement saya mengajak kepada seluruh pimpinan pondok pesantren yang ada di kota Palembang, mari kita bangun komunikasi yang baik agar bisa mengetuk hati pemimpin kita, baik yang menjabat sekarang ataupun yang kelak akan menjabat, bahwa hakikatnya yang kita catat itu adalah lisan. Jika kata-kata sudah diucapkan itulah janji yang harus dipenuhi. Tapi ketika memang dibutuhkan kontrak tertulis, maka pesantren juga harus punya kewajiban ketika wali kota atau pejabat pemangku daerah memenuhi kewajiban mereka sebagai pemimpin membantu pesantren, maka pesantren juga punya kewajiban bikin kontrak apa yang bisa diberikan pesantren di Palembang untuk membuat besar kota Palembang. Maka harus cerdas. Pesantren tidak boleh buta politik. Pesantren harus ikut serta di dalam pesta demokrasi. Jangan ada golput. Kita harus ikut memberikan suara walaupun satu, karena satu suara kita berarti untuk masa depan kota Palembang. Subhanallah. Baik sahabat Suara Metropolitan, saya catat pondok pesantren harus melek dengan demokrasi dan jangan golput. Kami dari Suara Metropolitan siap menerima klarifikasi dari pihak pemerintah kota Palembang maupun pihak terkait terhadap podcast kami ini. Karena kita perlu dengan berita berimbang dan kami ingin, media kami ingin benar-benar apa yang kami sampaikan bisa mencerdaskan anak bangsa. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum.